وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Pada lafal wa inku, ini di sini ada bacaan ikhfa yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya yaitu berasal dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu nunnya dibaca jelas, wa in. Kalau idgham dimasukkan tidak bisa dibaca wa ikkuntum, maka ikhfa itu menyamarkan. Maka menyamarkannya langsung ke huruf kaf. Kalau kaf makhraj huruf kaf itu kan di pangkal lidah mendekati huruf qaf. Maka ki, maka wa inku langsung wa in kuntum. Maka sambil ditahan gunnahnya. Kemudian pada lafal kuntum sama, kita mendapati adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, yang mana tak termasuk huruf ikhfa, maka kita baca dengan bacaan ikhfa. Maka cara membacanya yaitu samarkan nunnya kepada huruf ta. Makhraj daripada ta yaitu ujung lidah kita menempel dengan gusi atas, maka wa in kuntum, ikhfanya ke kaf, wa in ku langsung kuntum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan fa itu ada bacaan namanya izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu berkaitan dengan syafah kita, dengan bibir kita. Maka mim mati itu kan makhrajnya daripada bibir kita, maka mim itu kan rapat ma. Maka di sini harus jelas suara mimnya, tidak boleh ditahan. Maka kuntum fi raibi langsung. Kemudian pada lafal fi ada kasrah pada lafal fi-nya bertemu dengan ya sukun, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya adalah panjang 2 harokat. Kemudian raibim mimma pada lafal raibi, pada lafal rai-nya di sini ada ra tafkhim, ra tebal, yaitu ra yang berharakat fathah. Kemudian ketemu dengan huruf ya sukun, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut. Maka bim, kasrahkan dia ya, karena dia sempurnakan di huruf ya-nya. Kemudian pada lafal bim mimma, di sini ada kasratain, yaitu adanya 2 kasrah. Kenapa dinamakan kasratain? Karena dia 2 kasrah, atau kita kenal dengan tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu nunun sakinah talhaqu akhiral ismi, yani lafzan la kitabatan. Yaitu secara lafaz saja, nun yang kita bunyikan in un itu kan ada suara bunyi nun ya, maka dia roibin asalnya ketemu dengan mim, maka di sini kita masukkan kepada huruf mim karena di sini bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Yaitu langkahnya adalah memasukkan tanwinnya ke mim dan ditahan gunnahnya. Roibim mim, panjangkan dulu, tahan gunnahnya 2 harokat. Kemudian pada lafal mim ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal mim yang bertasydid. Setiap kita mendapati mim yang bertasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Panjangnya adalah ditahan 2 harokat, kemudian baru dilepas. Contoh mim bacaan gunnah ini terjadi 2 kondisi. Yang pertama nun bertasydid, yang kedua mim yang bertasydid. Kemudian pada lafal ma sendiri ada bacaan mad tabi'i, kurang sedikit dalam menambahkan panahnya.
ma, dua harakat. Setelah ditahan mim ma menjangan ma-nya. Kemudian nazzalna mimma nazzalna. Pada lafal na kembali lagi ada mad tabi'i. Na dua harakat. Ala la ala. Ya, pada lafal la di sini ada mad tabi'i lagi yaitu fathah bertemu alif, panjangnya dua harakat. Kemudian abdina. Ya, di sini ada bacaan qalqala. Qalqala artinya memantul. Kesalahan yang sering terjadi yaitu tidak memantulkan huruf qalqala. Contoh, ala abdina. Nah, ini kurang tepat atau salah. Yang kedua yaitu dia menambahkan hamzah pada lafal qalqalahnya. Maka ala abdina jangan, atau dia bahkan berhenti, misalnya abdina ini berhenti. Nah, akan tetapi dia tidak boleh berhenti. Bagaimana cara betulnya? Yaitu ala abdina. Ya, seperti itu. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya dua harakat. Kemudian fa'tu bi suratim mim mislihi atau mim mislih. Kemudian pada lafal fa'tu di sini ada huruf hamzah yang sukun. Maka cara membaca hamzah yang sukun jangan sampai diseret, misalnya fa'tu, harus jelas hamzahnya, jelas hamzahnya. Karena hamzah memiliki satu sifat jaharnya, yang kedua sifat syiddahnya, yang ketiga sifat istifalnya. Apa itu istifal? Apa itu syiddah? Apa itu jahar? Ya, istifal itu dia lidah di bawah saja, tidak tidak naik ke langit-langit. Sedangkan syiddah itu artinya tertahannya suara kita. Jahar tertahannya nafas. Maka ketika melafalkan hamzah fa tu, ya, nafas tertahan dan suara pun tertahan. Kemudian pelafal tu di sini ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw, panjangnya dua harakat. Kemudian untuk alif di sini tidak kita anggap karena alifnya dia ada tanda sifar mustadir dan diwarnai dengan abu-abu, artinya dia dianggap tidak ada. Kemudian bisuratim pada lafal su ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian ra-nya tebal, bisuratim, ra tebal. Kemudian pada lafal tim mim kedua-duanya sama, yaitu idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin inun atau inun dan nun sukun. Apabila ada nun mati atau tanwin, ini nun mati atau nun sukun, ketemu dengan huruf mim, ya, waw, mim, nun, ya, waw, mim, nun disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw, maka dia langsung dimasukkan karena kita nak hukumnya dengan hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya masukkan tanwin dan nunnya kepada huruf setelahnya. Maka kalau di sini kita masukkan ke huruf mim dan ditahan gunnahnya dua harakat. Bisuratim mim mislih harus sama. Panjangnya tim ditahannya mim, kedua-duanya sama. Kemudian pada lafal sa hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf sin. Kemudian di sini hurufnya adalah huruf sa, ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Lihi. Kemudian pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasirah, yaitu adanya hak dhamir yang dipanjangkan. Nah, di sini ada tanda seperti ini menandakan dia panjang atau berbentuk seperti huruf ya, dia dua harakat. Maka mad silah qasirah kita panjangkan sepanjang dua harakat. Kemudian wada'u syuhada'akum, sama pada lafal wada'u di sini ada alifnya, alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf qalqalah berupa huruf dal. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah ada tidak memantulkannya. Yang kedua adalah menambahkan hamzah atau dia berhenti. Contoh wad'u syuhada itu tidak memantulkan. Kemudian yang kedua menambahkan hamzah wada'u misalkan begitu, wad'u, ini yang menambahkan, ya, atau misalnya putus wad'u, ini putus. Harusnya tidak boleh putus.
wad'u, langsung saja wad'u. Kemudian pada lafal lau di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Yaitu ditandai dengan adanya dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Kemudian alifnya dianggap tidak ada. Syuhadaakum, pada lafal da ada bacaan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah kita urai satu persatu. Wajib artinya wajib, muttasil artinya bersambung. Apa yang bersambung? Yaitu hamzah. Mad wajib muttasil atau mad jazm munfasil itu biasanya disebabkan karenanya adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Maka mad wajib muttasil apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, di sini huruf madnya berupa alif, ditandai dengan tanda seperti pedang kecil seperti ini. Nah, itu hamzahnya datang setelah huruf mad, maka huruf yang sebelumnya atau bacaan sebelumnya harus kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Dan ketika hamzahnya kita lihat apakah hamzahnya dalam satu kata atau lain kata. Bila hamzahnya dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Maka cara membacanya panjangkan 4 harokat. Syuhadaakum min dunillah. Kemudian mim mati bertemu dengan mim. Ini merupakan bacaan idgham mimi, yaitu mimnya dimasukkan kepada mim yang kedua dan ditahan. Syuhadaakum min dunillah, min dunillah. Kemudian pada lafal da, di sini nunnya disamarkan ke da, kita namakan dengan bacaan ikhfa. Min du, anda, indu, maka min dunillah. Kemudian pada lafal du ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw sukun. Kemudian nillahi pada lafal Allah ketika dia didahului dengan kasrah tidak boleh dibaca tebal lamnya. Tidak boleh min dunillah, tidak. Tapi min dunillah. Allah. Kemudian pada lafal Allahnya 2 harakat yaitu dinamakan dengan mad tabi'i pula. Kemudian in kuntum shadiqin. Ada lagi ikhfa pada lafal nun sukun bertemu dengan kaf sebagaimana di awal, yaitu ada nun mati bertemu kaf, samarkan ke kaf. Kuntum, ada ikhfa lagi atau nun sukun bertemu ta seperti awal, bentuknya sama persis. Kemudian pada lafal mim mati bertemu shad, yaitu ada bacaan idhar syafawi, harus dibaca dengan jelas suara mimnya. Kemudian shadiqin pada lafal shad, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Maka cara membacanya yaitu panjangkan dulu huruf shadnya 2 harakat. Kemudian pada lafal shadiqin ada bacaan mad arid disukun. Mad yang disebabkan karena adanya sukun arid pada akhir bacaan kita, sebelumnya ada huruf mad. Sukun aridnya mana? Pada lafal nun. Nunnya kita matikan menjadi sukun yang arid, bukan sukun asli. Kemudian sebelum huruf nun ada huruf ya. Nah, maka pada lafal qi itu kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Shadiqin 2 harokat, shadiqin. Panjangkan dulu baru matikan nun. Ya, shadiqin atau 6 harokat, shadiqin. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.